Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kita Komputer. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya membuat buku kas sederhana dengan Microsoft Excel. Di sini Microsoft Excel yang saya pakai adalah Microsoft Excel tahun 2013. Kenapa saya memilih buku kas? Karena buku kas ini kan salah satu perangkat administrasi yang hampir dipakai di semua badan usaha ya, baik itu bidang usaha seperti warung kecil-kecilan, baik badan usaha maupun badan usaha milik desa maupun yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan buat judulnya dulu. Oh ya, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Dan nanti kalian juga bisa taruh di komen kalau misalnya ada yang mau di request, misalnya ada tutorial kepingin tutorial yang lain, membuat rapot atau apa gitu, bisa saja taruh di komen, nanti saya buatkan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita ketik judulnya dulu, misalnya di sini kita kasih judulnya warung sumber rezeki. Kemudian di sini ada petugas periode Januari 2021. Oke, di sini kita kasih nomor dulu, di sini kemudian tanggal, referensi, kemudian kas masuk, kas keluar, saldo, keterangan. Nah, sekarang kita atur dulu lebar kolomnya, kita mulai dari sini. Referensi, kas masuk sama kas keluarnya kita samakan saja. Kemudian, oh ya, samakan juga dengan saldonya ya. Di sini keterangannya kita kasih agak lain. Oke, kita tengahkan dulu. Ayo kita tekan agak besar sedikit. Kita kasih garisnya yang ini juga. Kita tengahkan, tekan, besarkan sedikit. Oke, kemudian sini saya kasih space sedikit. Oke, lalu kita buat sampelnya sedikit dulu, Kita kasih contoh dulu untuk nomor 1, tanggal berarti 1 Januari 2021. Di sini referensi berarti saldo awal periode, anggap saja saldo awal periodenya sekitar 500. Kemudian saldonya berarti segini. Ini pakai rumus ya, untuk kolom saldo ini kita pakai rumus. Jadi tujuannya kita membuat buku kas ini supaya nanti kita tidak perlu menghitung lagi berapa saldo yang sebenarnya, tapi kita pakai rumus di Excel. Oke, sekarang kita atur formattingnya dulu. Di sini formattingnya berarti kita update, kita taruh di sini, kita pakai yang date system ini. Oke, kemudian yang ini kita buat pakai currency atau accounting aja. Sehingga simbolnya kita kasih non, nggak usah pakai rupiah ya, desimal place-nya 0 aja. Oke, nah sekarang, nah kemudian untuk yang kedua dan seterusnya, berarti rumusnya supaya dia bersambung maka sama dengan saldo kemarin ditambah kas masuk dikurangi kas keluar. Nah, ini kita kopikan dulu ke bawah, baru ini kita kopikan lagi ke bawah. Kita buat ini berarti kita buat sedikit lagi dulu, supaya cukup sampai 30 baris. Oke, nah sekarang ini sebenarnya sudah jadi ya, buku kas itu formattingnya seperti ini saja. Nanti kalau misalnya kalian mau menambahkan transaksi, tinggal di sini saja tulis misalnya nomor 2, tanggal 2 Januari. Untuk penulisan tanggal di sini pakai formatnya pakai bulan dulu baru tanggal baru tahun. Kemudian misalnya pembelian ATK, kas keluar berarti senilai misalnya 25. Nah, di sini sudah menghitung sendiri kan. Kemudian nomor 3, tanggal 3, penjualan hari ini. Kalau penjualan berarti dia ada di kas masuk, misalnya 3.000.
Nah, dan seterusnya seperti ini akan bersambung. Nah, tinggal kalian atur-atur saja. Kita rapikan di sininya supaya rata tengah. Kemudian sininya kalau misalnya mau diperlebar lagi bisa. Kemudian ini bagusnya berarti karena dia kolomnya banyak ya, kita bulat skip saja, jangan portrait. Kita lebarkan sedikit lagi supaya bagus jadi portrait. Kemudian kita atur lagi untuk printingnya. Jadi untuk printingnya kita cek dulu bagaimana hasil printnya. Nah, dia masih terpotong seperti ini. Kita atur dulu di page setup, kita buat landscape, tes dulu. Oke. Nah, pada saat dibuat landscape ini dia masih jadi 4 halaman. Nah, bagaimana cara ngaturnya supaya enak? Kita bisa kembali dulu ke sini, lalu kita klik di sini. Nah, ini break preview. Nah, di sini akan kelihatan dia jadi berapa halaman. Caranya mudah sekali supaya ini muat jadi satu halaman, kita tinggal tarik saja yang garis biru ini ke kanan. Nah, sehingga dia jadi 2 halaman. Tapi 2 halaman ini kan yang sini cuma 3 saja, ini agak jelek. Kita atur supaya dia jadi 2 halaman tapi bagus. Kita blok dari sini, kita lebarkan sedikit. Yang awalnya 20 pixel kita buat jadi 28. Atau kita lebarkan lagi jadi 37. Nah, sehingga dia akan jadi 2. Tapi kalau kondisinya seperti ini, nanti pada saat kita print jadinya, kita print, nah yang halaman satunya itu ada judulnya, tapi yang halaman 2-nya tidak ada. Nah, bagaimana supaya kita membuat judul itu satu saja, tapi di halaman 2-nya itu tetap ada judulnya? Nah, itu kita bisa atur itu di sini, di back layout, kemudian kita pakai back setup. Nah, kita pakai yang di sheet sini, di tab sheet. Di sini ada rows to repeat at top. Ini maksudnya baris yang akan diulang-ulang di bagian atas. Kita bisa klik dulu di sini. Setelah kursornya berada di sini, kita bisa pilih judulnya itu dari baris 1 sampai 6 ya, sampai 6 ini, tapi 6-nya kecil. Jadi di sini akan tertulis 1 sampai 6. Kemudian kita klik OK saja dulu. Oke. Setelah itu kita lihat di preview lagi. Nah, maka dengan cara seperti itu di preview ini tetap jadi 2 baris, tapi di baris keduanya, nah dia akan muncul seperti ini. Ini untuk tata cara membuat buku kas sederhana. Kalau misalnya kalian menghendaki yang lebih, misalnya menghendaki akuntansi yang lebih detail, yang debit kreditnya secara otomatis terposting, kemudian bahkan mau bisa auto posting ke SPT tahunan, mungkin itu akan saya buatkan di tutorial selanjutnya ya. Tapi untuk hari ini saya membuat untuk buku kas kecil saja dulu, buku kas ya terutama, itu cukup seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya tahu video-video kami selanjutnya. Nanti akan ada banyak sekali tutorial tentang Excel. Channel ini memang saya khususkan untuk yang belajar Excel, karena Excel itu termasuk menurut saya aplikasi dasar, tapi yang paling banyak materinya, bahkan sampai level pemrograman pun ada. Karena kenapa Excel itu menarik ya, salah satunya itu kemudian saya lihat di pasar internasional sendiri itu yang jago Excel masih sedikit sekali. Saya sendiri pernah menjual dokumen Excel itu seharga 2,5 juta. Nanti kapan-kapan itu saya buat reviewnya ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa komen apa yang bisa dikomen. Kalau kalian suka silahkan di apa yang kalian sukai supaya ini lebih jadi bermanfaat. Bagi yang tidak suka juga boleh disampaikan di komennya apa yang tidak disukai, jadi supaya bisa jadi kritikan buat saya. Untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.